Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di acara Ngeronda. Nah, apa itu Ngeronda? Yaitu ngobrol pemilu dan pilkada. Kali ini saya sebagai host, yaitu Bambang Ardi Kartiko, akan membawakan tema konsolidasi demokrasi. Nah, untuk menjawab apa sih itu konsolidasi demokrasi, saya bersama dengan narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Bapak M. Hasanuddin sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Rembang. Beliau sudah ada di samping saya. Selamat pagi, siang. Ya, siang. Selamat siang Mas Babang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Babang? Baik dan sehat sekali. Gimana Bapak keseharian sebagai pengemban tugas untuk penyelenggara pemilu? Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Apalagi di masa pasca tahapan seperti ini, kita sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu dituntut untuk selalu kreatif melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat maupun di lembaga-lembaga pemerintah untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Jadi seperti itu ya guys ya. Dalam masa non tahapan pun kerja Bawaslu tetap memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung demokrasi di Indonesia. Nah, Bapak Hasan, kali ini saya memiliki beberapa pertanyaan yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Iya, Mas Babang. Salah satunya ini ada program konsolidasi demokrasi, Bapak. Betul sekali. Ya. Apa sih konsolidasi demokrasi? Kalau Bapak Hasan bisa menjelaskan ke masyarakat. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, perlu kita sampaikan di sini bahwa pada masa pasca tahapan atau di luar tahapan seperti saat ini, Bawaslu Kabupaten Rembang ada kegiatan yang namanya konsolidasi demokrasi. Apa itu konsolidasi demokrasi? Jadi secara singkat, konsolidasi demokrasi itu sendiri bisa diartikan sebagai upaya atau proses untuk memperkuat demokrasi. Kalau di Bawaslu sendiri, dengan melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ke masyarakat maupun ke lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi rekanan atau partner dari pengawas pemilu selama ini. Jadi dengan kata lain kita melibatkan stakeholder gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Mas Bambang. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak, dalam tugas dan fungsi, nah ini program konsolidasi ini untuk kelembagaan terdapat pada fungsi apa ya? Jadi kan Bawaslu sepertinya punya beberapa fungsi ini di kelembagaan. Ya. Jadi kalau kita sebagai penyelenggara pemilu, kita kan selalu mengacu pada yang namanya Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kegiatan konsolidasi demokrasi ini lebih kepada fungsi pencegahan. Jadi pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu maupun sengketa pemilu pada masa tahapan pemilu selanjutnya. Makanya untuk saat ini kita perlu melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi ini secara intens agar masyarakat mampu menyadari dan memahami bagaimana mewujudkan pemilu atau pilkada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Nah, kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sendiri, tugas pencegahan ada pada pasal 94 ayat 1, yang dimana di situ disebutkan bahwa Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Nah, secara detail diatur lagi dalam peraturan Bawaslu nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Oke, jawaban yang sangat lengkap
Lalu apakah teman-teman Bawaslu ini juga memang seluruh Indonesia melakukan ini, ada surat instruksi kah atau surat edaran kah? Gimana Bapak? Ya memang benar Mas Babang. Jadi di samping dasar hukum tadi ada Undang-Undang 7 2017 dan Perbawaslu nomor 20 tahun 2018 tadi, kegiatan konsolidasi demokrasi ini dipertegas lagi. Ada yang namanya Surat Instruksi nomor 2 tahun 2026. Surat Instruksi Bawaslu RI nomor 2 tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi. Jadi seperti itu ya, jawabannya sangat lengkap, detail, dan dilengkapi dengan dasar hukumnya. Lalu Bapak mau tanya, untuk implementasi nih di Bawaslu Kabupaten Rembang, apa saja sih yang sudah dilakukan dalam program ini? Ya, Silakan, terima Bapak. kasih. Jadi perlu kita sampaikan di sini bahwa semenjak munculnya atau turunnya Surat Instruksi nomor 2 tahun 2026 dari Bawaslu RI, Bawaslu Rembang langsung menindaklanjuti terhadap surat instruksi tersebut dengan melakukan kegiatan konsolidasi demokrasi. Nah, kok dalam surat instruksi tersebut disebutkan bahwa yang melaksanakan konsolidasi demokrasi itu adalah seluruh anggota. Kalau di sini Kabupaten Rembang. Nah, jadi seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Rembang wajib melaksanakan konsolidasi demokrasi secara pribadi maupun secara tim. Nah, ini sudah kami lakukan dengan berbagai metode. Di antaranya adalah secara pribadi kita sudah melaksanakan. Terus secara tim, kita membagi tim. Dalam surat instruksi tersebut kan disebutkan setidaknya dalam 1 minggu kita turun minimal 3 kali. Sehingga kita membagi masing-masing pimpinan ini, masing-masing anggota Bawaslu Kabupaten Rembang ada 5 anggota, terus ada 1 kasek atau kepala sekretariat dan ada 2 kasubag. Ya. Berarti ada 8 tim. Nah, dari masing-masing tim ini kita jadwalkan setiap minggu itu minimal turun 3 kali. Itu ya. Misalkan minggu pertama tim saya yang turun, terus minggu selanjutnya tim lain yang turun. Dan itu berurutan. Dan bisa lebih, kalau minimal 3 kali berarti bisa lebih. Nah, sejauh ini semenjak turunnya surat instruksi nomor 2 tersebut yang diturunkan tanggal 15 Januari 2026 kalau tidak salah, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah melaksanakan kurang lebih 50 kegiatan konsolidasi demokrasi. Wow. Nah, sasarannya pun juga bermacam-macam ya. Ada masyarakat sipil, ada lembaga pemerintah, ada stakeholder dari pengawas pemilu itu sendiri, ada juga di sekolah-sekolah tingkat SMA, ada juga di tingkat perguruan tinggi, gitu ya. Kita sudah melaksanakan di kegiatan konsolidasi tersebut dengan masing-masing audiens, gitu ya. Jadi kalau di masyarakat dan temanya pun juga bermacam-macam atau beragam ya. Kita bisa membicarakan tentang money politik. Kita bisa membicarakan tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Kita juga bisa membicarakan tentang bagaimana itu pemilu yang baik, pemilu yang jujur dan adil. Kalau di sekolah-sekolah tingkat menengah atas, yang dimana di situ banyak sekali pemilih pemula, kita membicarakan tentang bagaimana caranya menjadi pemilih yang baik, pemilih yang benar, pemilih yang berintegritas. Seperti itu. Wah, ternyata implementasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ini cukup banyak ya, dari berbagai stakeholder, terus ada dunia pendidikan dan lainnya. Lalu harapan apa sih yang bisa terkeluarkan dari program ini? Apakah implikasinya nanti misal buat pemilih pemula dapat berintegritas atau seperti apa? Silakan Bapak. Tentu kita setiap melaksanakan kegiatan, harapan kita outputnya
positif gitu ya. Bisa membawa demokrasi ini semakin kuat, bisa membawa pemilu atau pilkada di negara kita semakin baik ke depannya. Itu ya. Jadi contoh misalkan ketika kita konsolidasi dengan stakeholder. Artinya stakeholder ini kan banyak sekali pemangku kepentingan atau yang pemangku kebijakan. Artinya kita membahas kalau bersama stakeholder kita membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkembang saat ini. Yang baik bagaimana. Terus kepada pemilih pemula atau di tingkat SMA dan perguruan tinggi, kita membahas bagaimana menjadi pemilih yang baik. Harapannya ke depan pemilu ini menjadi lebih baik, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga demokrasi, masyarakat semakin sadar bahwa pemilu ini, demokrasi ini wajib kita jaga bersama, karena pengawas pemilu, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan demokrasi yang baik, demokrasi yang kuat, tidak bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas sesuai dengan cita-cita bangsa kita, sesuai dengan cita-cita undang-undang kita, tanpa bantuan dari seluruh elemen masyarakat dan juga termasuk pemangku kepentingan. Ini stakeholder yang selama ini telah bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Rembang. Sangat wise sekali ya, ternyata memang sangat penting walaupun tidak pada masa tahapan penjagaan demokrasi, penanaman nilai-nilai demokrasi, integritas ke semua elemen masyarakat perlu dilaksanakan, betul ya Bapak ya? Ya, betul sekali Mas Babang. Mungkin itu dulu pembahasan dari konsolidasi demokrasi kali ini. Kalau ada pertanyaan lebih nanti bisa di komen-komen di bawah. Dan jangan lupa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.